Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semuanya ya. Kembali lagi dengan aku Vera Tambajaya. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama membahas tentang perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Oke, karena ini materinya cukup panjang, langsung aja kita masuk ke materinya. Untuk poin yang pertama di sini ada kelelahan. Biasanya ini terjadi selama trimester pertama. Untuk dasar anatomis dan fisiologisnya, ini penyebabnya belum diketahui secara pasti. Tapi kemungkinan ini berhubungan dengan penurunan metabolisme basal pada awal kehamilan. Kemudian terjadinya peningkatan hormon progesteron pada awal kehamilan sehingga menyebabkan si ibu mudah lelah, mudah mengantuk, dan ini merupakan respon awal dari kerja tubuh yang sedang berusaha menunjang pertumbuhan janin di dalam kandungan. Kemudian untuk cara mencegah dan meringankannya, yakinkan bahwasannya ini adalah hal normal di awal kehamilan. Dorong ibu untuk sering beristirahat, tetapi hindari istirahat yang berlebihan. Yang kedua, ngidam. Biasanya ini terjadi pada trimester pertama, tapi bisa juga berlangsung selama kehamilan. Nah, yang menjadi penyebabnya ini sering berkaitan dengan anemia akibat defisiensi zat besi. Kemudian terjadinya perubahan hormonal dalam tubuh ibu hamil yang membuat indera penciuman dan perasaannya menjadi lebih sensitif. Cara meringankan atau mencegahnya, beritahu si ibu bahwasanya si ibu nggak perlu khawatir selama dietnya, selama makanan yang dikonsumsi itu memenuhi kebutuhan gizi. Kemudian jelaskan bahaya makanan yang tidak benar atau salah, dan bahas makanan yang bisa diterima dan bergizi. Semisal ketika si ibu sedang ngidam ingin es krim yang tinggi lemak, nah anjurkan si ibu untuk membeli atau mengkonsumsi es krim yang rendah gula, rendah lemak, ada ya teman-teman, bisa diganti dengan buah juga, kemudian bisa diganti dengan yogurt. Kemudian ketika si ibu ingin makan yang manis-manis seperti coklat gitu, ajarkan si ibu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang kering, dengan kacang-kacangan, atau roti gandum gitu ya teman-teman. Nah, tetap ajarkan si ibu untuk menghindari makanan tinggi lemak, tinggi gula, tinggi soda ya. Yang penting makanan sederhana tapi bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Dibahas yang bisa diterima si ibu ya. Kemudian yang ketiga, plasma gravidarum. Biasanya ini terjadi pada trimester kedua. Nah, penyebabnya ini adalah karena peningkatan kadar hormon yang merangsang produksi melanin di dalam tubuh. Kemudian cara meringankan atau mencegahnya, ajarkan si ibu untuk menghindari sinar matahari yang berlebihan selama kehamilan. Tapi sebenarnya bukan hanya selama kehamilan ya teman-teman, kita yang sekarang ini hamil tidak hamil pun memang harus menghindari sinar matahari yang berlebihan. Kalau enggak hamil juga bisa mengakibatkan flek juga ya, bukan hanya di wajahnya kita tapi di tubuhnya kita yang lain juga bisa mengakibatkan flek. Kemudian gunakan tabir surya atau sunscreen yang ada kandungan SPF-nya. Kemudian gunakan lengan panjang dan topi yang lebar ketika hendak keluar ruangan, ketika hendak terpapar sinar matahari. Kemudian hindari penggunaan skincare yang membuat iritasi. Yang keempat, hemoroid. Biasanya ini terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Nah, dasar anatomis dan fisiologisnya ini biasanya penyebabnya karena konstipasi ya teman-teman. Jadi jangan dibiasakan kurang cairan juga, kurang serat gitu ya, kurang pergerakan, kurang latihan gitu ya. Kemudian bisa juga karena tekanan uterus yang meningkat pada vena hemoroid dan kurangnya klaim dalam pembuluh darah akibat perubahan aliran darah. Kemudian tekanan vena yang meningkat pada vena panggul dan pembesaran vena hemoroid. Kemudian cara untuk meringankan atau mencegahnya, ajarkan si ibu untuk menghindari konstipasi, anjurkan minum air putih yang banyak, yang cukup, 3-4 liter, 2-4 liter, makan makanan yang tinggi serat. Kemudian dengan perlahan masukkan ke dalam, masukkan kembali jika perlu, kalau si wasirnya itu keluar ya teman-teman. Hindari menahan buang air besar terlalu lama. Nah, ketika si ibu ada dorongan ingin buang air besar, katakan pada ibu jangan menahan terlalu lama. Kalau bisa langsung ke kamar mandi, langsung dikeluarkannya. Kemudian bisa juga dibantu dengan berolahraga ringan atau dilakukan senam kegel. Jaga kebersihan di sekitar dubur juga ya. Kemudian yang kelima, konstipasi atau sembelit. Nah, ini biasanya terjadi pada trimester 2 dan 3.
Dasar anatomis dan fisiologisnya ini karena terjadinya peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan aktivitas usus menjadi lambat dan otot-otot halus menjadi rileks, sehingga menyebabkan penyerapan air kolon juga meningkat. Dan terjadinya tekanan uterus yang membesar pada usus. Nah, ketika si ibu diet juga jadi kurang serat, kurang air, kurang cairan gitu ya teman-teman. Dietnya terlalu ketat. Kemudian si ibunya kurang latihan, kurang senam, kurang olahraga, nggak olahraga sama sekali ya. Kemudian terjadinya penurunan cairan. Cara untuk meringankan atau mencegahnya, tingkatkan intake cairan, perbanyak minum, serat dalam dietnya juga diperhatikan, diperbanyak ya. Kemudian minum cairan dingin atau hangat terutama ketika perut kosong. Anjurkan si ibu untuk istirahat yang cukup dan membiasakan BAB secara teratur dan BAB segera bila ada dorongan. Jangan ditahan-tahan ya. Kemudian lakukan juga latihan atau senam ya, atau jalan santai juga nggak masalah. Kemudian gusi berdarah yang keenam. Dasar anatomisnya ini karena hormon estrogen meningkatkan aliran darah ke rongga mulut dan mempercepat laju pergantian epitel pada gusi. Kemudian terjadinya vaskularisasi gusi atau peningkatan aliran darah dan penumpukan plak pada gusi dan gigi. Vaskularisasi itu proses menjadi penuh dengan pembuluh darah. Jadi di gusinya itu penuh pembuluh darah, jadi gusinya ini cepat berdarah ya teman-teman, karena penumpukan plak-plak juga ya. Kemudian cara meringankan atau mencegahnya, ajarkan si ibu untuk berkumur dengan air hangat dan anjurkan juga untuk periksa gigi secara teratur, kolaborasi dengan dokter gigi, kemudian jaga juga kebersihan gigi ya. Yang ketujuh, perut kembung. Biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Dasar anatomis dan fisiologisnya adalah progesteron mengendurkan otot polos saluran pencernaan sehingga kemampuan gastrointestinal menurun dan menyebabkan lambatnya waktu pengosongan. Kemudian terjadi penekanan uterus yang membesar terhadap usus besar dan bisa juga disebabkan karena masuk angin sehingga perutnya kembung. Kemudian cara meringankan atau mencegahnya, hindari makanan yang mengandung gas. Nah, kemudian kunyah makanan dengan sempurna, lakukan senam secara teratur, dan pertahankan kebiasaan yang normal. Next, yang ke-8 yaitu edema dependen atau ODEM, biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini peningkatan kadar sodium karena hormonal, kemudian peningkatan permeabilitas kapiler dan tekanan dari pembesaran uterus dan vena pelvic ketika duduk dan vena cava inferior ketika berbaring. Cara meringankan atau mencegahnya, kurangi asupan natrium atau garam, perbanyak air putih, dan konsumsi makanan yang mengandung kalium seperti kentang, ubi jalar, pisang, bayam, yogurt, kacang-kacangan, dan ikan salmon, dan masih ada yang lainnya ya teman-teman. Kemudian hindari berdiri terlalu lama, hindari berbaring terlentang, berbaringlah miring ke kiri untuk meningkatkan aliran darah. Kemudian posisikan kaki ditinggikan jika tidur, bisa dialasi dengan bantal atau yang lainnya ya. Kemudian bisa ditinggikan ke arah tembok juga. Kemudian hindari kaos kaki yang ketat dan lakukan latihan atau senam. Oke, itu dia materinya. Karena ini cukup banyak, akan aku bagi beberapa part ya teman-teman. Mungkin nanti aku bagi jadi 3 part supaya teman-teman nggak bosan, nggak capek, langsung dikasih banyak materinya ya. Oke, nanti di next video akan aku tambah beberapa poin lagi. Mungkin untuk video yang pertama ini aja dulu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini dan sudah tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan kalau teman-teman suka silahkan di like, dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat buat orang lain, silahkan di share. Dan kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya, supaya ketika aku upload video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, segitu dulu. See you in next part. See you on my next video. Bye-bye.